Ning Kakak Bayu, balik lagi di channel. Ini apa ini tandanya? Nah, tandanya aku sudah divaksin shot yang pertama. Nah, di belakangku ini adalah tempat vaksinnya. Jadi kalau vaksin di Kanada itu, tak kasih overviewnya dulu. Vaksin di Kanada itu kalian bisa booking appointment, jadi biar nggak ngantri panjang di websitenya pemerintah Ontario. Di belakang sini ini adalah tempat vaksinnya yang didesignated untuk vaksin massal. Tempat ini kayak hall gede gitu, kayak aula lah istilahnya. Semua orang datang ke sini by appointment, datang. Nah, di sini tuh ada beberapa checkpoint. Kalau tak deskripsikan ada 2 entrance. Entrance pertama ada di sebelah sana, itu untuk orang handicap, untuk orang yang pakai kursi roda. Dan yang kedua ada entrance ini entrance untuk orang biasa yang tidak handicap ya. Di sini nanti kalau kalian bisa lihat di sana itu ada line up, kayak ada apa? Talinya itu untuk antrinya di sebelah sana. Kita nggak bisa video ya, jadi aku jelasin aja. Antrinya di sebelah sana, cepet, nggak lama, langsung masuk. Nah, di dalam antri itu kita dibagi menjadi beberapa tahap. Tahap yang pertama adalah tahap login. Tahap login itu tahap konfirmasi. Jadi ketika antri ada beberapa orang yang pakai masker dan pakai face shield. Itu nanti kalian akan di login. Sudah janjian belum, scan health card, terus habis itu ditanya apakah punya simptom COVID atau apa segala macam. Setelah itu kita masuk menuju tahap yang kedua, yaitu tahap screening. Tahap screening ini sama, kita akan dikasih form. Form ini juga kita tanyain juga apakah kamu punya simptom apa segala macam. Kita nggak bisa ngerekam, again ini restriction dari pemerintah. Setelah itu kita jalan lagi, jangan ngular, jangan ngikutin antrian. Setelah itu kita akan masuk ke booth check-in. Nah, check-in itu nanti ada loket-loketnya, ada banyak tadi loketnya, lebih dari 20. Di check-in itu kita nanti ditanya-tanya lagi, cek nama, nomor HP, email, dan apakah mau untuk dikontak untuk research purpose apa segala macam. Proses dari awal sampai kita ke check-in itu nggak sampai ada 10 menit. Ya roughly 10 menitan lah, 10-15 menit. Setelah itu kita jalan lagi. Nah, setelah itu kita masuk ke booth clinic. Booth clinic ini ada 50 table yang dibagi menjadi 4 section. Section A, B, C, D. Di sana juga banyak orang yang vaksin juga. Orang tua, orang muda, orang handicap, semuanya ada di situ. Dan kita nanti tanya-tanya juga sama nurse-nya. Nurse-nya akan memperkenalkan diri. Nama saya ini, saya adalah orang yang akan memvaksin kamu. Karena di sini ketika berhubungan sama medical kayak gini, kita harus menunjukkan bahwa kita ini certified dan kita adalah orang yang in charge. Sebutin nama dan tugasnya dia apa. Setelah itu dia akan tanya ke kamu, apakah kamu bersedia untuk divaksin hari ini. Ketika bilang iya, kita akan divaksin. Vaksin ada 2 jenis vaksin, yaitu Moderna dan Pfizer. Tapi kebetulan di gedung ini, di aula ini hanya menyediakan Pfizer, tidak ada jenis vaksin lain. Ya udah, dikasih tahu juga sama mbaknya tadi atau yang nyuntik, kita akan dikasih form seperti ini. Dia sebelum ngevaksin, sebelum masukkan jarum suntik ke tangan kita, itu dikasih tahu vaksin ini ada efek sampingnya A, B, C, D, E, F, G, akan merasa seperti ini, kemungkinan terburuk akan terjadi seperti ini. Apakah masih tetap bersedia? Kita akan jawab iya. Dan kita dikasih form ini. Nih, itu. Habis itu proses vaksin langsung selesai. Kita dikasih ke tahap selanjutnya, yaitu tahap aftercare. Di tahap aftercare, mereka merekomendasikan kita untuk menunggu di area aftercare. Ini kartu aftercare-nya. Selama 15 menit. Ini ada 2 pilihan, 15 menit atau 30 menit. Itu mungkin 30 menit yang untuk orang tua ya, mungkin. Kalau kita hanya disuruh nunggu 15 menit, 15 sampai 20 menit. Jadi di aftercare itu nanti kayak ya kursi-kursi biasa gitu, kita tunggu di situ, ada timernya juga, ada jamnya. Kalau misalnya kita merasakan ada gejala efek samping yang dirasa saat itu juga, kita harus langsung angkat tangan, paramedik akan siap langsung membantu. Dan setelah 15 menit kemudian, kita ada tahap terakhir, yaitu tahap check out. Nah, di tahap check out itu kita juga akan ditanya-tanya lagi bagaimana bagaimana rasanya setelah divaksin,
apakah ada simptom atau tidak ada simptom, apa yang dirasakan, apakah sudah merasakan efek sampingnya. Ya, kita bilang enggak karena kita baik-baik aja, ya udah langsung diprintin resitnya. Ini resitnya, jangan dikeliatin deket-deket ya karena ada nama aku sama ada ininya. Nih, ini resitnya, dan kita juga dikasih stiker I got my COVID-19 vaccine. Nih, prosesnya nggak lama. Tadi kita datang itu sekitar jam 10.45 atau 10.50, dan 11.50 kita sudah keluar. Total proses mungkin 1 jam. Itu pun sudah kemakan sama kita jalan kaki dari tempat parkir mobil. So kurang dari 1 jam kita udah dapat vaksin. Nah, nanti di vaksin yang kedua, second dose, kita sudah dijadwal 4 bulan dari sekarang, which means October 3rd, 2021. Tapi kayaknya pemerintah bisa mengakselerate atau mempercepat proses second dose kita, gitu. Biar aku bisa traveling lagi, biar aku bisa jalan-jalan lagi sama istriku, biar aku bisa visit Indonesia. Karena kalau nggak vaksin, takutnya nanti disuruh tes lagi, ini lagi, sokro hidung lagi, aku nggak mau. Yang jelas aku sudah vaksin, biar aku bisa traveling lagi. Sorry aku nggak bisa ngerekam dalamnya karena memang ada aturan untuk tidak merekam. Tapi yang jelas proses vaksinnya sangat cepat sekali, dan kita dibantu oleh Toronto Fire, pemadam kebakaran yang memang dilatih untuk tidak hanya memadam kebakaran, tapi dilatih juga untuk urusan medis. I'll see you guys in the next video. Don't forget to click like, subscribe, comment down below. Stay extreme, stay positive. Bye. Oke, ini sudah hampir 12 jam, belum tepat 12 jam setelah aku divaksin tadi. Aku tadi divaksin di tangan kiri, ini tangan kiriku, nggak tahu ya mirror atau nggak, pokoknya ini tangan kiriku. Efek samping yang aku rasakan sampai sekarang adalah, kalau orang Jawa bilang jarem. Jadi kalau kayak kalian habis bekerja berat, pakai tangan, terus tangan kalian kaku atau apa ya, linu, terus ototnya kayak ketarik, nah itu efek sampingnya seperti itu. Terus atau mungkin lebih gampang membayangkannya kalau kalian pernah dipukul orang, ya itu rasanya kayak gitu. Kalau untuk masalah pusing atau apa segala macam belum sih, aku belum merasakan efek samping dari vaksin Pfizer.